Namun, baru saja berjalan beberapa langkah, aku mendadak berhenti. Melihat pintu itu terbuka sendiri, seolah seseorang baru saja membuka kuncinya. Aku menahan nafas, menunggu seseorang menguaknya dari dalam. Halo sobat semua, ketemu lagi di channel cerita kita. Di video kali ini kita akan bercerita tentang rumah kos misteri bagian yang kedua. Bagi Anda yang belum menyaksikan bagian ke-1, silakan lihat linknya di deskripsi. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video dari channel kita. Oke, langsung saja kita simak ceritanya. Aku memberanikan diri berbelok ke kamar mandi. Di depanku terdapat 2 kamar mandi, yang satu terbuka dan satu lagi tertutup. Dari celah di bawahnya, aku tahu lampu di kamar mandi itu tidak menyala. Tapi anehnya, aku mendengar suara siraman dan percikan air begitu gaduh. Kurasa seseorang di dalam itu sedang asik mandi. Dalam hati, aku berujar lega. Untung ada orang. Kukira aku sendirian saja di tempat kos ini. Senang dengan hal itu, aku langsung masuk ke kamar mandi di sebelahnya setelah menekan saklar lampu di samping pintu. Ya, lagi-lagi lampu kuning. Aku tak suka lampu kuning, suram. Sabun putihku jadi berwarna kuning kusam. Aku sudah sampai pada setengah dari acara mandiku ketika ku sadari siraman-siraman air di sebelah kamar mandiku sudah tak terdengar lagi. Aku berpikiran mungkin dia sudah selesai, tapi aku tak yakin. Berpikir begitu karena aku tak mendengar suara pintu dibuka. Seharusnya aku dengar, karena pintu kamar mandi itu sudah cukup tua dan pasti akan berbunyi saat dibuka. Saat kukira dia benar-benar sudah keluar dari kamar mandi sebelah, tiba-tiba aku dikagetkan oleh bunyi sesuatu besar dan berat jatuh berdebam, diiringi bunyi benturan yang cukup keras. Pikiran buruk langsung menyergapku. Siapapun itu yang di sebelah, sepertinya baru saja terjatuh dan mungkin kepalanya terbentur ke tembok lalu pingsan. Tapi aku berharap itu tak terjadi. Tergesa aku membersihkan dan membilas tubuhku. Setelah semuanya beres, aku keluar dan langsung menggedor pintu kamar mandi sebelah. "Kamu gak apa-apa?" teriakku cemas. Aku terus menggedor pintu. Setelah beberapa kali bertanya dan tetap tidak ada jawaban, aku benar-benar merasa panik. Kurasa siapapun di dalam tampaknya benar-benar tak sadarkan diri. Mungkin kepalanya bocor atau tulang-tulangnya patah. Terbayang olehku darah membasahi lantai kamar mandi, menggenang, merah, kental. Ketika kuputuskan untuk mendobrak pintu itu, lagi-lagi ku dengar suara guyuran air. Aku mengurungkan niatku. "Hei, kamu benar tak apa-apa?" tanyaku lagi. Aku masih menunggu, tapi tetap tak ada jawaban. Suara tetesan air itu malah terdengar sangat biasa, seolah sebelumnya tak terjadi apa-apa. Aku mulai kesal. Ini sudah keterlaluan. Aku sudah setengah mati mengkhawatirkannya, dia malah terus saja menggayung air. "Hei, yang di dalam, jawab dong," teriakku. "Kalau terjadi apa-apa gimana coba?" Masih tetap tak ada jawaban. Tapi suara petikan air itu kini sudah mulai berkurang dan beberapa saat kemudian berhenti total. Tak ada lagi suara. Hening menyelimuti suasana di sekitarku. Kupikir dia sudah selesai dan akan segera keluar. Aku menunggu hampir 1/4 jam dan mulai merasa bosan. Tapi dia malah tak kunjung keluar.
Pintu kamar mandi itu tak bergeming sedikit pun. Aku mulai curiga, jangan-jangan dia memang terjatuh dan pingsan lagi. Kurasa sekarang bukan waktunya main-main lagi. Aku benar-benar kesal bercampur cemas. Aku mendekat menuju pintu kamar mandi itu. Namun, baru saja berjalan beberapa langkah, aku mendadak berhenti. Melihat pintu itu terbuka sendiri, seolah seseorang baru saja membuka kuncinya. Aku menahan nafas, menunggu seseorang menguaknya dari dalam. Tapi pintu itu hanya bergoyang sedikit, memperlihatkan celah gelap di dalamnya. Aku memberanikan diri maju mendekat, berusaha mengintip dari balik celah. Aku memicingkan mata, berusaha melihat fokus apa memang ada seseorang di dalamnya. Sebenarnya aku sudah merasa takut. Jantungku berdebar sangat kencang dan kurasakan kedua telapak tanganku dingin dan gemetaran. Tapi aku tetap memberanikan diri mendorong pintu itu agar terbuka lebih lebar lagi. Karena gelap, aku pun melongok ke dalam. Samar-samar ku amati semua sudut kamar mandi itu, dan malangnya aku tak menemukan siapapun. Oh, ini sungguh menyebalkan. Apa kos ini berhantu? Aku setengah berlari kembali ke kamarku di ujung lorong. Aku tak bisa meredam ketakutanku. Bulu kuduku semuanya berdiri. Suasana dingin mendadak mencekam. Sepanjang lorong itu, aku sempat memperhatikan satu persatu kamar yang berderet di kiri kanan lorong. Sungguh, aku berharap tak sendirian saat ini. Aku ingin paling tidak ada seseorang berada di kamarnya, siapapun itu. Tapi, semua orang sepertinya sedang pulang kampung. Semua kamar itu tertutup rapat dan lampunya mati. Tak ada tanda-tanda keberadaan orang di dalamnya. Aku sangat ketakutan hingga butuh waktu lama untuk membuka pintu kamarku. Kunci di tanganku licin oleh keringat dan sudah beberapa kali jatuh. Parahnya, sekarang lampu suram sialan di tengah lorong itu juga mendadak mati, dan satu-satunya sumber penerangan hanya dari kamarku. Saat pintu kamar berhasil kubuka, aku tergesa masuk dan langsung mengunci pintu. Aku memutuskan akan mendekam saja di kamar sampai besok pagi. Aku juga berencana akan pindah besok. Tempat kos ini benar-benar tak nyaman. Aku telah salah memilih tempat ini. Ketika aku menggantungkan handuk ke paku yang tertancap di dinding, sudut mataku menangkap sesuatu. Dan anehnya, sebelum aku benar-benar melihat, pikiranku langsung membawaku pada sosok putih horor dalam mimpiku tadi sore. Sekarang, ketakutan dan kepanikan benar-benar menguasaiku. Aku lemas, aku tak punya keberanian menoleh dan memastikan apakah memang sosok itu yang sedang menatapku dari seberang kamar. Kedua lututku lunglai, kakiku mati rasa, dan parahnya, aku kembali mendengar suara bisikan persis seperti yang kudengar dalam mimpiku itu, dan kini sedang memanggil-manggil namaku. Suara itu begitu dingin dan penuh dendam. Aku tak sanggup mendengarnya lebih lama lagi. Ini akan membuatku gila ketakutan. Aku langsung memutar kunci lagi untuk membuka pintu dan kuhempaskan kuat-kuat. Sudut mataku sekilas menangkap sosok putih itu benar-benar berdiri mengambang di sudut kamarku, dan kini seakan melayang pelan-pelan menuju ke arahku. Aku tak sanggup membayangkan sosok itu akan melakukan apa padaku saat jarak kami hanya beberapa senti. Oh, ini sangat mengerikan. Awalnya aku ragu menempuh lorong gelap di depanku, seolah aku akan menempuh jalanan pelan di tengah hutan. Tapi aku tak punya pilihan lain. Tapi dalam kamar sama saja bunuh diri. Meskipun ujung lorong dekat dengan kamar mandi
tapi di sana ada pintu keluar. Aku ingin keluar dari tempat ini secepatnya. Lalu aku berlari seperti orang kesurupan, berteriak kencang dan tanpa sandal. Dalam beberapa detik, aku sampai juga di pintu keluar di ujung lorong. Aku tak berani melirik ke kamar mandi yang gelap. Pikiranku sudah tak bersahabat. Bayangan-bayangan horor lainnya, seperti sesuatu yang lebih mengerikan lagi sedang menunggu dari dalam kamar mandi, mulai bermunculan di benakku. Ketakutanku pun menjadi-jadi. Mendekati pintu, aku berharap ibu kosku mendengar teriakan histerisku tadi. Tapi ternyata tidak. Dia tidak muncul. Kurasa dia tidur pulas. Sudahlah, yang penting aku keluar dari tempat ini. Untung saja pintu depan tak dikunci. Sepertinya memang sudah tak terkunci untuk waktu yang sangat lama. Dan aku akhirnya sampai di halaman. Ku beranikan diri untuk berbalik dan memandang ke seluruh bagian rumah tempat kosku itu. Kali ini aku benar-benar terkejut dan setengah tak percaya. Rumah tempat kos itu sama sekali gelap. Tak ada lampu satupun. Tetapi meski malam hari, aku masih bisa melihat dengan jelas. Ternyata rumah itu tinggal puing-puing saja. Beberapa bagian atap sudah banyak yang roboh. Tumbuhan rambat liar tumbuh subur menutupi sebagian besar dinding yang berlumut. Ya Tuhan, apa yang sedang terjadi padaku? Sore tadi, aku masih menemukan tempat ini seperti rumah biasa yang ada penghuninya. Tak ada bekas ditelantarkan sedikit pun. Tapi sekarang, pandanganku seolah baru saja disingkapkan dan kusaksikan kenyataan yang sungguh jauh berbeda. Rumah ini benar-benar tinggal puing dan hancur, dibiarkan terlantar bertahun-tahun, hingga semak sudah tumbuh setinggi dada. Lalu, siapa ibu kos itu? Aku tak mau pusing memikirkannya. Aku sudah sangat takut sekarang. Tapi kuat dugaanku, ibu kos itu juga bukan manusia. Mungkin hantu yang menjelma menjadi sosok yang pernah hidup di masa lalu. Aku segera berlari keluar rumah dan terus berlari sampai aku benar-benar keluar dari komplek perumahan itu. Dan lebih aneh lagi, aku tak habis pikir. Semua rumah di komplek itu seperti tak ada pemiliknya. Gelap, suram, dan terkesan angker. Aku terengah-engah ketika sampai di gerbang pintu masuk komplek perumahan itu. Kemudian aku menyeberang jalan, dan di sana kulihat ibu pemilik warung tempat aku makan siang tadi masih buka. Aku berjalan cepat ke sana dan masuk ke dalam warungnya. Barulah aku merasa agak tenang. Kemudian aku menceritakan semua kejadian yang kualami ke ibu pemilik warung itu. Setelah semuanya kuceritakan, ibu pemilik warung itu kemudian menceritakan semuanya. Begini kisahnya. 20 tahun silam, sebuah rumah paling ujung bernomor 66 mengalami kejadian tragis. Awalnya, seorang mahasiswa mati bunuh diri di kamar mandi dengan cara gantung diri. Semua teman kosnya berpendapat dia berhalusinasi dan tertekan karena dihantui oleh penampakan hantu wanita di kamarnya. Ada dugaan hantu wanita itu adalah anak dari ibu kos yang mati dikurung di kamarnya karena gila. Kemudian beberapa tahun setelahnya, rumah itu terbakar dan menewaskan ibu kos itu sendiri, termasuk beberapa anak kos yang terperangkap di dalamnya. Sejak saat itulah rumah tersebut kosong tak berpenghuni. Menurut hasil penyelidikan polisi, kebakaran itu jelas disengaja. Mendengar rangkaian cerita tragis mengerikan itu, aku semakin gemetar ketakutan. Aku tak sanggup membayangkan bagaimana kalau aku tinggal di sana lebih lama lagi.
mungkin aku akan menjadi salah satu penghuni abadi yang bergentayangan di rumah kos itu. Tapi syukurlah Tuhan masih melindungiku. Oke sobat, demikian tadi cerita dengan judul Rumah Kos Misteri yang ditulis oleh Septrianus. Telah Anda nikmati. Semoga video tadi bisa menghibur sobat semua. Dan bila ada kritik maupun saran silakan Anda tulis di kolom